But I said we gave a decision, we will continue, no problem. Tapi berhubung Pak Gurkan, ya sikap dia adalah kalau saya sudah ngambil keputusan, apapun yang terjadi, saya maju terus. And I start in the home for first 2 months, and I catch the apprentice career in the home. Dan Anda tahu, saya bangun dari rumah, online, Zoom, WhatsApp seperti Anda, dan dari bangun di rumah itu 2 bulan, saya tembus peringkat apprentice. And I reach master career in my 4th month. Bulan keempat, tembus peringkat master, masih dari rumah. And first time, an event like this, I entered with the master career. Jadi, waktu itu kan nggak ada pertemuan sama sekali, karena pandemi. Pertama kali kemudian One More mengadakan pertemuan, setelah itu Pak Gurkan pertama kali hadir, peringkatnya sudah master. We are lucky, because in here we have the rookies. Anda ini beruntung karena menikmati sempat jadi rookie, jadi pimpinan, jadi apprentice, dapat timnya. And after in my 5th month, I reached Pearl Master career. Dan di bulan kelima tembus Pearl Master. And after my 5th month, I am the one of the most earner in the world. Dan di bulan kelima itu Pak Gurkan masuk 10 besar penghasilan whatever One More terbesar di dunia. And I have business around 30 countries in the world. Dan saat itu saya punya bisnis, jaringan bisnis saya ada tersebar di 30 negara di seluruh dunia. Maybe who are following me in social media? Ada yang ngikuti Instagramnya Pak Gurkan, Facebooknya, angkat tangan. Yang suka ngepoin Pak Gurkan, angkat tangan. Why? Ah. And please tell them, all of them, exit the phone on Instagram, they will follow me. Iya, harus ya. Habis dari ruangan ini semua harus follow Instagramnya Pak Gurkan, Facebooknya. Siap? Yang siap, angkat tangan, katakan siap. Why? You know, because I'm sharing too much things. I'm going to other countries. I'm doing big events. You can follow them, all of them from the Instagram. Kenapa? Karena di situ Pak Gurkan berbagi kepada kita semua. Anda bisa melihat pergerakan Pak Gurkan jalan ke kota mana, ke negara mana, supaya Anda tahu betapa besarnya bisnis One More. Yes, building business in too much country is not easy because there were very big time differences. Membangun jaringan di banyak negara di seluruh dunia itu memang nggak mudah. Kenapa? Karena ada perbedaan zona waktu masing-masing, banyak sekali. Yeah. For example, now with the Italy, we have 6-hour time differences. Contohnya, Pak Gurkan punya grup besar di Italia, dan sekarang ini Italia ini jamnya 6 jam lebih telat. Jadi mungkin sekitar jam berapa? 10? Sekarang 10 pagi misalnya. For Latin America, we have 13-hour time differences. Amerika Latin itu 13 jam selisihnya. Yeah. Sometimes I'm mixing times, but in that country. Jadi Pak Gurkan itu sering banget bingung, gua lagi di mana, ini jam berapa? Not important. Tapi tidak penting. Firstly, we need to understand one thing. This is very important for us. Jadi kalau Anda mau sukses di One More, Anda perlu mengerti satu hal ini dulu, dan ini penting. You need to understand the power of the company you work. Anda perlu dulu mengetahui kekuatan dari perusahaan di mana Anda berada. Building company is easy. Tomorrow I can build a company. Karena No problem. Karena bangun perusahaan itu gampang. Besok saya bikin perusahaan juga bisa, gampang. It will be empty. Tapi ya kosong, nggak ada apa-apanya, cuma nama perusahaan doang. Because not easy to reach all around the world to build business. Too much certificates, factories. That's not easy thing. Bangun perusahaannya mudah, tapi berkeliling dunia, mendapatkan izin, bangun jaringan, legalitas, bikin kantor, itu yang tidak mudah. Now One More International in the 8th year. Dan sekarang One More International sudah di usianya yang ke-8. And the last year,
The turnover in the world, I think, is around $100 million. Dan Anda tahu tahun lalu omsetnya One More di seluruh dunia itu 100 juta dolar. 1,4 triliun. This year is, I think, is at least 2 or 3 times really much. Dan Anda tahu tahun ini berapa? 2-3 kali lipat dari yang tahun kemarin. Of course, all this operation to arrange all around the world is not easy. Dan tentu saja tidak mudah untuk mengatur operasionalnya di seluruh dunia. Yes. For example, we are sharing an announcement. We are translating too much language. Contohnya, kita mau bikin pengumuman kecil gitu aja, langsung harus diterjemahkan ke berapa bahasa. I'm using sometimes translate to Google Translate to understand what my team is saying. Jadi kadang-kadang Pak Burkan itu kalau terima WhatsApp dari timnya itu diterjemahkan dulu pakai Google Translate kayak itu. In that, if you use a country is waiting there. In my part there were too much languages. Jadi kan kalau Anda mau terjemahkan, Anda bisa pilih bahasanya apa saja kayak gitu. Nah kalau di HP-nya Pak Burkan, pilihan bahasa yang sudah di save itu banyak sekali. Just think like this, we are not a local company. Karena We are international company, but real international company. jadi Anda perlu tahu bahwa One More itu bukan perusahaan lokalan. Kita ini perusahaan internasional dan betul-betul skala internasional. And around 2.5 years ago, when we start in Indonesia, Dan kira-kira 2,5 tahun lalu waktu kita mulai bangun Indonesia, nobody believed us in that time we can build this business in Indonesia. waktu itu ya nggak ada yang percaya pada saya, pada kami bahwa kita bisa bangun bisnis besar di Indonesia. And in the beginning, I said, after we started to build this business in Indonesia, I said, Indonesia will be our headquarter for Asia. Meskipun begitu orang-orang ngomong seperti itu, saya tetap katakan begitu saya mulai bangun Indonesia, saya katakan Indonesia akan saya jadikan basisnya Asia Pasifik. People didn't believe us, but now Malaysia company is belong to the Indonesia company. Ya, dan waktu India itu company is belong to the Indonesia company. Anda waktu itu orang-orang nggak percaya, tapi Anda lihat faktanya sekarang. Grup Malaysia itu apply-nya orang Indonesia. Grup India apply-nya orang Indonesia. Not only applying, Yeah. companies is under the One More International Indonesia company. Bahkan bukan hanya urusan apply-nya, perusahaan kantor yang di sana itu dianggap anak perusahaannya One More International di Indonesia. What's mean of this? You know, Apa ini artinya? the money, for example, money in Malaysia, the profit is coming to Indonesia. Artinya apa? Kalau yang di Malaysia kantornya ada keuntungan itu juga larinya ke Indonesia. Yes, money in India coming to Indonesia. Omset dari India itu juga tetap nanti bermuaranya ke Indonesia. And here will be our castle, Indonesia. Jadi Indonesia adalah istana kita untuk di Asia Pasifik. Maybe you will not understand this mean totally now, but in the future you will say, wow, you did great thing. Mungkin ada di antara Anda saat ini yang masih belum mengerti juga apa maksudnya, tapi tidak apa-apa. Tidak lama lagi Anda akan baru menyadari bahwa apa yang Anda bangun saat ini di masa depan itu adalah sesuatu yang besar sekali. And this is I think, I remain totally around 5 months in Indonesia. Jadi kalau dihitung-hitung ya ditotalkan Pak Burkan itu selama 2,5 tahun ini sudah berapa lama di Indonesia? Totalnya 5 bulan kalau digabung-gabung. Yes. And maybe I visit much than you. Dan Pak Burkan ini sudah jalan-jalan ke kota-kota Indonesia jauh lebih banyak dari Anda. Yes, still I am going to new cities. Ya, ini saya masih senang sekali jalan-jalan seperti itu. But Indonesia has the big potential.
Satu hal Indonesia, Anda semua ini punya potensi yang besar sekali. When I come to the Indonesia and I saw the Indonesian, Waktu saya datang pertama kali ke Indonesia dan saya lihat masyarakat Indonesia, their blood is very hard. They always smiling. saya lihat orangnya ramah-ramah, selalu senyum, dikit-dikit senyum, banyak senyum. Mana senyumnya? But in Europe, not like that. Soalnya kalau di Eropa nggak kayak gini. In Europe, we seem to. Tuh. Iya. Kalau di Eropa tuh di sini wajahnya kayak Pak Juang semua. Always. Yes, they are serious. Serius, dia pakai serius. What the total difference between Europe and Indonesia? Tapi terutama perbedaan utama orang Eropa dan orang Indonesia adalah Indonesian is much emotional. orang Indonesia tuh baperan, emosional. And they cannot focus their targets. Kalau sudah baper nggak bisa fokus sama target orang Indonesia itu. Iya, iya. Now, today we will talk with you how you can be a diamond master. Tapi khusus sampai hari ini simak baik-baik, keluarkan catatan buku tulis. Karena hari ini Pak Gurkan akan ajarkan pada Anda bagaimana caranya jadi Diamond Master. And if you be rookie, you can be diamond master too. Anda yang rookie, Anda masih tetap bisa jadi Diamond Master. Mana rookie suaranya? Now, firstly, I want to say few things about the one more in Indonesia. They need to learn some reality. Jadi sebelumnya saya akan sampaikan kepada Anda beberapa fakta tentang One More Indonesia yang Anda perlu tahu. Firstly, our headquarters in Jakarta. Pertama-tama, kantor pusat kita saat ini di Jakarta. Yes. One More International is the member of APLI. One More International sudah menjadi anggota APLI. Yes. You can check from APLI website. Enter APLI website. You will see One More International. Anda silahkan cek di websitenya APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kita sudah menjadi anggota resmi APLI. We have this UPI. SIUP-nya surat izin usaha penjualan langsung dari Kementerian Perdagangan. Kita sudah ada. Yes. And for our products, now 8 product. 2 of them documents of the BPOM we share. 6 of them BPOM is finished now. We will share documents with you. Dari 10 produk, kemarin kan sudah 2 yang sudah dapat izin dari BPOM ya. Nah saat ini 6 lagi sudah keluar, jadi total 8. Tinggal 2 lagi. Until end of this year, all our products BPOM will finish. Jadi mohon doanya teman-teman, insya Allah akhir tahun ini semua produk One More sudah resmi terdaftar di BPOM. It takes a long time because we are the first transfer mile company applied for the BPOM. Ada yang bertanya, Indonesia. kenapa sih kok lama banget? Ya karena kita ini One More adalah perusahaan pertama yang memperkenalkan, mendaftarkan produk transdermal ke BPOM. Sebelumnya belum pernah ada yang daftarin. Yeah, they don't know how they will do. Jadi mereka bingung, ini produk apa? Ngapain? Really, the long time we go to the health ministry, they said no, you need to go to Badan POM. We go there, they said no, you need to go health ministry. Jadi waktu itu bolak-balik. Pertama kita ke Kementerian Perdagangan, dibilang, oh ini kesehatan, ke BPOM dulu. Kita ke BPOM, begitu di BPOM, loh ini kan nggak diminum, nggak dimakan. Itu Anda ke Kementerian Kesehatan, kayak gitu, bolak-balik begitu terus karena mereka bingung ini mau masuk kategori apa produk kita ini. Tepuk tangan dong buat produk kita. Saking uniknya. We took the medical device license. Jadi akhirnya yang kita lakukan adalah kita ambil lisensi masuk kategorinya alat kesehatan. And it's sold now.
Dan sekarang alhamdulillah sudah beres. Jadi kategori kita alat kesehatan, bukan produk ya. And my advice to you, in Indonesia there were too much scam company. Nah, sekarang perhatikan ya, Anda perlu sadari bahwa di Indonesia ini banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi tapi sebenarnya mereka scam atau penipuan. They are coming, yes, some of them product company. Dan beberapa perusahaan yang scam itu, money game, tipu-tipu itu memang kadang-kadang ada produknya. They are coming here for a few months, collect money, and then run away. Mereka datang ke Indonesia, ngaku-ngaku dari perusahaan ini, punya produk ini, begitu-begitu, lagi ngurus izin, tapi terus ngumpulin duit member sudah banyak sekali, tiba-tiba hilang, pergi. And also, some of them is using illegal products too. Dan juga ada loh dari mereka yang produknya itu kategorinya produk ilegal. Yes. For example, in Turkey and Indonesia, cannabis is illegal. Contohnya, baik di Turki maupun di Indonesia, ganja itu kan ilegal, ya kan? Yes. Illegal, isn't it? Yes. Nggak boleh kan ganja. If you sell illegal things, what will happen? Kira-kira kalau Anda jualan produk ilegal, kalau di Indonesia, apa yang terjadi dengan Anda? Tangkap polisi. Tangkap polisi. You know, 2 days ago when I arrived Indonesia, Anda tahu 2 hari yang lalu waktu saya tiba di Indonesia, I meet with Andre Susanto. He is the president of the Abu Dhabi. saya bertemu makan siang dengan Pak Andrew Susanto. Beliau adalah ketua AP2LI. Yes, he's my friend. Beliau teman saya. And we meet also Mr. Widarto. He is the manager of the CPR. Dan kami juga bertemu dengan Pak Lidarto. Beliau adalah manajer bagian pengurusan SUML dari Kementerian Perdagangan. Yes, if you follow me on social media, you can see these pictures. Ada yang lihat kemarin fotonya di Instagram Pak Gurkan lagi makan siang. We talk with them about this point. Jadi waktu itu Pak Gurkan sampaikan kepada 2 orang tersebut tentang poin ini. And Andre said to me, no way to do these companies to work in Indonesia. Pak Andrew mengatakan, tidak mungkin dari perusahaan ini kalau produknya seperti ini bisa jualan dan beroperasi di Indonesia. And he said, I will report to ministry and the police. Dan saya akan laporkan perusahaan ini ke Kementerian Perdagangan dan ke pihak kepolisian. And he said also, if you sell these products, you are going to do, not only company. Dan beliau juga mengatakan, jadi kalau misalnya Anda sebagai distributor dari perusahaan itu menjual produk itu, tidak hanya perusahaannya yang akan dituntut secara hukum, membernya pun akan dituntut secara hukum. From the beginning to until today, I saw too much person came in the One More International, and some of them continue to for their dreams, and some of them got away. Saya 2,5 tahun ini bertahun-tahun di One More. Saya sudah melihat orang datang dan pergi di One More. Mereka masuk One More, memulai dan terus berjuang mengejar impiannya. Tapi ada yang baru sebentar sudah pindah kabur lain. Sudah sering melihat. But who remain in the business, lots of them life change. Tapi siapapun, khususnya Anda di sini, kalau Anda bertahan bersama kita, hidup Anda yang akan berubah nantinya. For example, I remember first day of the Mr. Widono. Contohnya nih, saya ingat pertama kali ketemu Pak Yudhoyono Slamet. Yeah, I know your first day too. Ya, waktu itu ketemu bareng dengan Pak Alang juga pertama kali. I know first day of the Mr. Doni too. Ya, waktu itu kita bertemu bertiga, Pak Alang, Pak Yudi, Pak Doni. Yeah, I know Miss Tari too. Dan waktu itu ya ketemu Butari juga, sempat kenalan Butari. You can see. Maybe today we meet with you. I know few of you, your name, your maybe not all of you with name, but when I see you, I can remember. Jadi hari ini pun beberapa di antara Anda mengalami pengalaman yang sama dengan mereka berempat. Pertama kali bertemu dengan Pak Gurkan. Mungkin Pak Gurkan tidak akan kenal Anda semuanya, tapi kalau Anda jadi besar, Anda Pak Gurkan akan ingat.
But if you not give up, if you continue to fight for your dreams, I will never forget your names because you will change your life and I will say, yes, I know the first day of you. Tapi kalau Anda tidak pernah menyerah, terus berjuang memperjuangkan impian Anda, dan Anda sukses besar di One More, saya pastikan saya akan selalu ingat nama Anda. Saya tahu saya ketemu orang ini di Solo, saya ingat Anda. Yes. Now let's talk about the secret how you can be Diamond Master. Nah sekarang kita akan bicara rahasianya bagaimana jadi Diamond Master. Yang siap katakan yes. Yes. Master. Ya. Yes. Key point. Firstly, Oke, kunci pertama. I will ask you one question to them. Saya mau bertanya pada Anda dulu. Who has the direct members, active direct members, 5 and above? Siapa di antara Anda yang sudah sponsori 5 orang langsung atau lebih? Angkat tangan. Saya. 5 orang saja sudah sponsori 5 Great. orang. Who has the 10 and above? Sekarang yang 10 atau lebih, angkat tangan. Saya. Wow. Who has the 15 and above? 15 atau lebih, angkat tangan. Saya. Wow. Active. 15 active. Aktif? Not yet. No. I'm asking again. Who has the active 5 and above? Oh. Active. Ulang. Maksudnya yang punya How many person? Raise your hand. 5 like aktif, angkat tangan. 5 like aktif. Yes. Who has the 10 and above active? 10 atau lebih aktif. 10 above. Mr. Dhoni. Itu Pak Doni tuh, lihat angkat tangan. Pearl Master. Mau jadi Pro Master kan? Just think like this. Sometimes we cannot understand this system well. Jadi pikirkan begini, memang kadang-kadang kita nggak bisa memahami sistemnya dengan sempurna. We are waiting from one person too much business. Jadi kita menunggu orang kelamaan. Yes, he can or she can win, but this time you can lose the time. Karena kalau Anda hanya nunggu 1 atau 2 orang, oke lah orang yang Anda sponsor itu bisa bangun bisnis besar. Tapi kalau aku cuma nunggu 1 orang itu, Anda akan terlalu lama nunggunya. If you don't want to lose time until you catch the higher careers, you will continue to open the first lines. Artinya kalau Anda tidak mau kehilangan waktu, Anda harus terus-menerus sponsori orang baru. Jangan nunggu sampai karir yang Anda mau tercapai. I will give an example from my Italy leader. Contoh saya akan berikan pada salah satu leader saya di Italia. His name is Antonio Imondi. Namanya Pak Antonio Imondi. He is working with One More International 4 weeks. Dia bergabung di One More baru 4 minggu. And now he catch the assistant career. Dan dalam waktu 4 minggu dia meraih peringkat asisten. Yes. And he catch the assistant with 25,000 QB. Dan Anda tahu dia tembus peringkat asisten itu dengan omset 25.000 QV. How many first line that man has, you know? Anda tahu frontline aktifnya ada berapa? 56 first line. 56 frontline aktif. Easy. Gampang kan? And he still not stop. Dan dia masih belum berhenti sponsori orang. Only last week, in my team, I built from Italy 120,000 QB. Dari Italia saja, itu tim saya di Italia itu minggu lalu Pak Gurkan omsetnya 120.000 QV seminggu. 4 weeks country, just think like this. Cuma dalam waktu 4 minggu. And I built a master from Romania last week. Saya juga cetak 1 orang master dari Rumania minggu lalu. And this is normal for me. Dan itu biar normal, kalau buat Pak Gurkan biasa kayak gitu. Yes,
in the past, when I started this business, I know the numbers of all my team, how many rich I have, how many beginners, how many apprentices I have, but now I don't know. Dulu waktu awal membangun bisnis ini sama kayak Anda, saya masih hafal jumlah rupiahnya berapa, beginnernya berapa, apprentice-nya sekarang berapa. Sekarang udah pusing, udah nggak tahu jumlahnya ada berapa, saking banyaknya. Why you know? Kenapa? Because I checked the numbers of my team 10 days ago. Karena waktu saya coba cek 10 hari yang lalu dari jumlah tim, 196,000 person in my team. total downline-nya Pak Gurkan di seluruh dunia adalah 196.000 orang. Mana plusnya? The secret of this, Jadi rahasianya adalah in the beginning, di awal you can open too much first line. Anda harus melebar, sponsori orang sebanyak mungkin. Yes. Especially in first 6 months, you can open too much direct members. Khususnya 6 bulan pertama, Anda harus gaspol, frontlining, sponsori orang, 6 bulan jangan berhenti. Yes, the first one, open much first line. Jadi langkah pertamanya adalah melebar secepat mungkin. The second rule, Aturan kedua, yes, we open the first line. oke, Anda bikin frontlining, sponsori orang baru. I opened 15 first line, for example. Misalnya, ini Pak Gurkan ya, buka 15 frontline ini, yang di depan ini frontline-nya Pak Gurkan semua. Yes, this person is my first line. Jadi Bapak ini adalah frontline-nya Pak Gurkan. He being active and wants to build the business. Beliau aktif dan mau membangun bisnisnya. Directly, I am working with this man to help to build the team. Jadi saya kan bekerja langsung dengan Bapak ini untuk membantu dia membangun timnya. And in same time, I am opening first line and I am working with this man to build his team. Jadi di saat yang sama saya juga bekerja dengan frontline yang kedua dan melakukan hal yang sama juga. And he built 10 person. Misalkan dia sponsori 10 orang. And with this 10 person, I am working too. Lalu saya langsung bekerja dengan 10 orang itu juga. All of them will not be serious. Karena tidak semua orang dari 10 itu akan serius. But maybe 3, 4, 5 of them can want to do the good things. Tapi mungkin dari 10 orang itu 3 atau 4 saja yang betul-betul serius. And with these persons, Dan I dengan am yang satu orang working ini kerja lagi dengan dia, to build his team. bangun tim lagi. And same things, you will continue. Hal yang sama saya lakukan terus menerus ke bawah, ke bawah, ke bawah, terus seperti itu. You need to work deeply. Anda perlu bekerja di kedalaman. One more international system is paying to you from infinity deep. Karena bonus Anda dari One More itu dibayar dari kedalaman tidak terbatas. There are no level limit. Tidak ada batasnya. You need to be clever. Jadi Anda harus betul-betul belajar yang membangun dengan besar. Sometimes why we cannot cash the careers, we cannot earn the big money, you know? Anda tahu kenapa kadang-kadang Anda kejar karir nggak dapat atau bonusnya nggak gede? Ada yang tahu kenapa? Because we cannot understand what we will do. Karena seringnya banyak di antara Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. That's easy. First rule. Open much first Jadi level gampang. person. Pertama ya, catat ya. Pertama, sponsori orang sebanyak mungkin, secepat mungkin. Help them to build their team. Lalu bantu orang-orang yang mau aktif itu untuk membangun tim mereka. And then teach this man to help these persons to build their team. Lalu ajarkan orang yang Anda sponsori itu untuk melakukan hal yang sama seperti Anda, membantu timnya, membuat tim baru lagi terus. Yes. If we do the summary of this, first learn. I open the first level, and then I teach these persons. These persons will learn. Jadi kalau kita ringkas ya, saya ulang nih sekali lagi ringkaskan. Perhatikan baik-baik. Pertama, saya sponsori 15 orang. Dari 15 itu saya pilih 1 orang, lalu saya bimbing 1 orang ini untuk
membangun tim lagi. He will learn, he will watch me, I will help him to build his team. Jadi sambil dia melihat saya bekerja, dia belajar. Pada saat yang sama saya sedang membangun timnya dia. After that, he will help his team to build her team. Jadi kemudian setelah itu dia sudah tahu cara kerjanya, dia akan membantu timnya yang lain yang tidak saya bantu untuk membangun tim lain lagi. Begitu terus, kedalaman itu seperti itu. In the network marketing, the most important thing to show the road to the new person. Jadi pada dasarnya di network marketing itu yang terpenting adalah Anda tahu rutenya untuk menemukan orang-orang yang tepat. You need to tell them what they will do. Anda perlu jelaskan pada tim Anda apa yang harus mereka lakukan, yang perlu mereka lakukan. If you wait from them, sorry, you will fail. Karena kalau Anda nyponsori orang lalu nunggu orang itu gerak, maaf, Anda akan gagal. Because new person don't know the business yet. He don't know the products, he don't know the marketing plan. How he will prospect to the new persons? Karena misalkan orang yang baru Anda sponsori ini kan orang baru, produk juga belum ngerti, marketing plan belum tahu, masa Anda suruh-suruh cari orang? Ya nggak mungkin, dia nggak tahu apa-apa. Maybe with the wrong explanation, he will kill the all this talk to him. Jadi kalau Anda memberikan penjelasannya salah di awal, maka yang terjadi orang itu tanpa sadar akan membunuh sendiri semua peluangnya, karena dia melakukannya dengan cara yang salah. But in the beginning, if you help him, if you build his team together, this time you will not lose the list of the dead men. All of them will be in the business. Kalau orang yang Anda sponsori itu memang betul-betul Anda bimbing, Anda ajak bersama-sama membangun timnya, mereka melihat Anda cara membangun tim yang benar, maka hanya sedikit dari mereka yang akan kemudian hilang. Mereka sebagian besar akan bertahan dengan Anda. Just think like this. Coba pikirkan seperti ini. If you have two serious person, one in the left, one in the right. Bayangkan Anda punya dua orang yang serius, dua saja, satu di kiri, satu di kanan. You can earn the big money. Anda sudah tahu, Anda bisa punya bonus yang besar sekali. But my advice to you, Tapi saran saya, do my first explanation to not lose time. lakukan yang tadi saya jelaskan itu ke orang yang banyak supaya Anda nggak nunggu kelamaan. Yes, maybe all of you will catch the diamond master, but this time is depend you. Jadi ya mungkin Anda semua bisa, pada dasarnya Anda semua bisa meraih Diamond Master. Tapi sekali lagi, ini semuanya kembali kepada Anda. If you work much, if you work with a system, you can catch the careers and the money. Kalau Anda siap bekerja keras, bekerja dengan sistem, maka Anda bisa meraih peringkatnya dan penghasilan besarnya. If you ask me secret of my success, Kalau ada yang tanya pada saya, misalkan Anda tanya pada saya, rahasia suksesnya Pak Burkan itu apa ya? I took much know than you. Rahasianya adalah karena saya sudah menerima jauh lebih banyak penolakan daripada Anda. Itu rahasia saya. Don't imagine. Everybody not believe me. Still, I am explaining. Some of them is saying, okay, they are not start to business. Jangan pikir sekarang hidup saya itu mudah. Saya sudah Diamond Master, penghasilan gede. Saya presentasi orang, masih ditolak. Tetap ada nggak percaya. But I want to give an example for this. Tapi izinkan saya memberikan contoh ya terkait dengan ini. Are here any farmers? Angkat tangan yang punya latar belakang petani. Angkat tangan, ada? Yes. When you how can I say they Soil. plants? Yes, on the soil. Ya. They are separate the seed. Ya. Yes. Sewaktu Anda menabur benih, kalau Anda mau bercocok tanam, After the soil is ready, farmer is doing seeds like this. Yes.
Sesudah lahannya siap, Anda kan taburkan benih kan di mana-mana. And just think, farmers is never looking which seeds reach the soil, which one birds eat, which one remain on the stones. Waktu seorang petani menabur benih, nabur-nabur begini, kan dia terus udah ngecek satu-satu, yang jatuh di batu yang mana, yang masuk tanah mana, yang di mana, tabur terus saja kan, lakukan terus saja. Farmers is only focused to grow the plants. Karena si petani itu hanya fokus pada tanaman yang nanti akan tumbuh di ladangnya, dia nggak fokus sama bijinya. When the time come, he will go and will take the all Harvest. yeah. Karena pada saatnya tiba nanti dia kan akan kembali ke ladangnya dan memanen hasil tanamnya. We need to be like a farmer. Anda perlu punya sikap seperti para petani itu. You will explain everybody to this business. Anda pokoknya ceritakan saja bisnis ini pada orang-orang yang Anda temui. Some of them will say yes, some of them will say no. Bakal ada yang bilang iya, join. Bakal ada yang bilang enggak. For me, not important. Bagi saya, nggak penting. Gold is always gold. Yang namanya emas, tetaplah emas. Just think like this. On the roads you are walking, and with the gold you are playing like this, and it's go the soil and be the dirty. You are saying, "This is dirty. I will not take this gold." Or you will take the gold, wash again. Apa yang Anda lakukan? Misalnya Anda jalan-jalan sambil lempar koin emas, tiba-tiba koin itu jatuh dari tangan Anda, jatuh ke lumpur. Hanya karena melihat itu kotor lumpur terus Anda ambil? Enggak kan? Anda tahu itu emas, ya tetap diambil, dicuci, dibersihkan. Just think like this. If they say no to you, nothing will change. Karena kalau orang menolak Anda yakin tidak ada yang berubah, tetap emas Anda. Firstly, I'm loving my business. I'm loving my business. Satu hal yang pasti, pertama-tama saya mencintai bisnis saya. And I am explaining everybody, not important. Jadi bagi saya udah pokoknya saya jelaskan sama semua orang, nggak penting. I will explain a story for this. Saya akan kasih cerita untuk menggambarkan ini. In my 2 times before, when I come to the Indonesia, Jadi 2 kunjungan sebelumnya waktu saya ke Indonesia, I go to tour again. saya melakukan keliling Indonesia juga. When I return to Jakarta, Waktu saya kembali ke Jakarta, I'm alone. I return to Jakarta in the night. jadi saya turun waktu itu penerbangannya sampai Jakarta malam. And I will go to taxi. Jadi saya cari taksi. And I look, one person is foreign, don't know what he will do, looking around like this. Dan kemudian saya lihat ada salah satu orang di situ penumpang yang kayak celimuan, bingung, nggak tahu mau ngapain. And I said, why you are waiting here? What you searching? Dan saya tanya pada dia, lagi nyari apa? He said, I need to go to taxi, but I don't know how will I go there. Jadi ini saya tuh perlu taksi, tapi nggak tahu gimana cara manggilnya. And I said, come with me. Dan saya bilang, udah ikut saya yuk. And we started to walk together. Jadi kami mulai jalan bareng. And I said, why you come to Jakarta? Lalu saya tanya dia, Bapak ke Jakarta ngapain? He said, I am a teacher of the pilots. Jadi saya ini trainer pilot, pelatih pilot. He came from New Zealand. Dia orang Selandia Baru. And then we started to talk. He asked me the magical question. He asked me, what's your job? What are you doing here? Nah, sedang ngobrol-ngobrol itu tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan ajaib. Pertanyaan ajaib yang paling ditunggu-tunggu. Dia nanya saya, Bapak kerjanya apa? Yes. Yes. And I said, okay. If you ask, I will reply your question. Nah, kalau ini tidak terjelasin boleh, tak bayarin deh taksinya gitu. And then I explained, I am
working in One More International company. Did you heard before the One More International? Jadi saya jawab, oh saya di One More International. Sudah pernah dengar belum Pak? He said no. Dia bilang belum. Oh, I said, you are living in New Zealand? He said yes. I said you have a very big opportunity because nobody in your country still don't hear about the One More International. Dia bilang belum, saudara. Bapak tinggal di Selandia Baru? Iya. Bapak dapat peluang besar karena di Selandia Baru belum ada One More Pak. And then I said, which place you are sitting in Jakarta? Jadi saya tanya, Anda di Jakarta ini mau kemana? And I said, let's come my taxi. I will bring you to your place. Jadi udah deh, Bapak ikut sama saya, taksi saya aja, nanti saya anterin ke tempat tinggalnya Bapak, saya yang bayar taksi. And on the road, he took my phone number. Jadi di sepanjang perjalanan itu dia mencatat nomor HP-nya saya.